Hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimakan syair-syair di dalam Alkitab yang bahagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Ustadz Nababan memberikan pernyataan yang sangat bodoh. Itu pernyataan Ustadz Nababan itu pernyataan yang sangat bodoh. Ya, saya tidak tahu dia pernah belajar sekolah atau sekolah di mana. Saya tidak tahu ya. Banyak sekali yang porno, lebih porno daripada kitab kita sebenarnya Alkitab. Bang, Nababan ini kurasa udah gila ini, enggak ada otaknya ini. Masa kok dibilangnya pula kitab porno? Jadi sebetulnya Ustadz Nababan ini otaknya yang nge-seks, otaknya yang pikiran apa? Pikiran porno, tetapi masalah buah dada, masalah ini. Apakah bisa ayat-ayat itu dibacakan oleh anak-anak, Pak? sangat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukronillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini, hari yang ke-30 ya, dan berartinya ini sudah di penghujung kita di bulan suci Ramadan setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dan tentunya kita sudah mendapat gemblengan rohani selama sebulan penuh ya, dan kita berharap itu akan membawa dampak yang positif terhadap perilaku maupun akhlak kita semua untuk kedepannya. Dan yang tidak kalah penting, tentu kita memohon kepada Allah agar semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita merindukan ya untuk masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tentunya mengucapkan terlebih dahulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kepada saudaraku semua yang sudah setia mendukung dan mengikuti channel Salam Satu Akidah. Kalau ada kata-kata yang salah disengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon dimaafkan. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu kembali ya. Karena kita perhatikan Yusuf Manubulu ini seperti yang sudah-sudah selalu menampilkan murtadin odong-odong, dan sekarang mulai menyerang para ustadz ya. Pada video yang kemarin-kemarin itu yang pertama sekali adalah yang diserang Ustadz Abdul Somad, kemudian juga Ustadz Ahmad Kainama, dan di video kali ini dia menyerang Ustadz Samsul Arifin Nababan ya, terkait
ceramah Ustadz Samsul Arifin Nababan perihal bahwa Yesus atau Nabi Isa itu bukan disalib berdasarkan Al-Quran ya, dan juga tentang isi Bible yang katanya itu adalah firman Tuhan dan ternyata isinya banyak mengandung tulisan-tulisan yang berbau pornografi ya. Nah, atas pernyataan atau ceramah dari Ustadz kita ini, Yusuf Manubulu ini dengan krunya ya merasa kepanasan bagaikan cacing yang kepanasan mendengar ceramah Ustadz tersebut, walaupun itu sudah berlalu lama ya, namun kembali diungkit. Jadi artinya dia di sini sudah kehilangan kepercayaan diri dan kehabisan bahan untuk diangkat ke dalam channel dia sendiri. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya, dan juga kita akan dengarkan bagaimana pendapat para kaum kadal ini terhadap pernyataan Ustadz Samsul Arifin Nababan tersebut. Dan setelah itu saya akan coba memberikan komentar atau pandang saya terhadap apa yang mereka sampaikan. Dan tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Mungkin supaya lebih lebih akurat dan lebih punya dasar, kita akan lihat dulu satu video yang menjadi sasaran tembak di dalam kebodohannya, yaitu Ustadz Nababan. Ya, kita lihat dulu videonya. Penasaran saya baca, masuk ke surat Ali Imran, banyak cerita tentang Nabi Isa. Masuk lagi ke surat An-Nisa, Al-Quran malah memberikan pembelaan kepada Nabi Isa. Di saat orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sudah mati terbunuh dan tersalib, justru Al-Quran memberikan pembelaan. Kata Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu, kata Quran, tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Begitulah kalau orang Batak pidato. Waktunya sudah habis. Boleh minta diskon enggak ini kira-kira ini? Kalau teman saya sudah membatasi Anda, maka jadi, saya tambah sedikit lagi Pak, supaya tidak ngambang nanti. Ketika saya coba melanjutkan, lalu saya terbayang, karena saya kritis waktu itu. Saya tidak subjektif, saya harus objektif waktu itu kan. Apa iya sih tuduhan Al-Quran, Alkitabnya orang Kristen itu adalah buatan manusia? Begitu saya Pak penasaran, 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis ini saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimakan syair-syair di dalam Alkitab yang bahagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Oke. Ini susah ini kalau jadi memotong terakhir, karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas saya meninggalkan agama Kristen. Ya, kita sudah lihat cuplikan videonya di mana Ustadz Nababan
memberikan pernyataan yang sangat bodoh, karena di dalam kebodohannya itulah sehingga saya nggak tahu apa benar-benar dia dari Kristen karena nggak jelas dari gereja mana ya. Tetapi itu nggak penting, itu terserah dia. Dia mau berbohong kek, mau apa kek. Cuman yang menjadi masalah tentang kebenaran firman Tuhan yang dia katakan bahwa Al-Quran membela Injil, membela Nabi Isa. Itu Al-Quran tidak membela, melecehkan itu, menista ya. Karena Injil tidak pernah mengatakan bahwa Isa itu atau Tuhan Yesus itu diserupakan. Ini harus jelas dulu ya teman-teman, siapapun Anda yang mendengarkan ini, itu pernyataan Ustadz Nababan itu pernyataan yang sangat bodoh. Ya, saya tidak tahu dia pernah belajar sekolah di mana, saya tidak tahu ya. Artinya ini pernyataan yang sangat menyesatkan. Kalau dia katakan Al-Quran membela, bukan membela, ini melecehkan, menyesatkan orang lain. Ya. Saya harus tegaskan, ini Al-Quran kalau ayatnya begitu, ini menyesatkan orang lain. Karena Alkitab, Tuhan Yesus itu disalibkan. Ya. Terus kenapa saya harus katakan seperti ini? Ya, saya ingin katakan juga bahwa Tuhan yang benar itu tidak pernah main menyerupakan. Yang suka menyerupakan itu iblis, bos. Iblis yang suka membuat palsunya tiruan. Kalau Tuhan yang benar, masa dia main kong kali kong? Terus kemudian artinya Tuhan Yesus diserupakan pada saat mau disalib, ini sangat tidak nyambung. Anak SD pun juga bisa ketawa kalau dengar ini ya. Artinya ngawur sekali mereka punya pernyataan ini, khususnya ustadz mualaf ini ya. Tuhan yang benar mana mungkin ya, mana mungkin menyerupakan orang. Itu yang suka menyerupakan, memasukkan data itu pekerjaan si jahat. Yang asli dipalsukan, diserupakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini ayat inilah yang justru sangat berbahaya bagi manusia kalau ada Tuhan yang menyerupakan, ya. Ini kenapa saya bahas ini? Karena ini menyangkut kebenaran Injil. Ya, ini supaya kita semua menjadi cerdas, menjadi jelas bahwa Tuhan yang benar itu tidak pernah main kong kali kong atau menggantikan yang asli dengan yang palsu. Nah, yang suka melakukan itu unsur kejahatan. Data-data yang asli diselewengkan. Sesuatu yang benar diserupakan, digantikan. Itu pekerjaan jahat itu. Itu iblis yang suka melakukan seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Ya, artinya saya hanya ingin memberikan penjelasan supaya kita menjadi sadar dan menjadi mengerti bahwa yang suka melakukan itu adalah iblis, yang suka memalsukan data yang asli. Baik, saudaraku semuanya, saya merasa heran ya, dan bingung sendiri melihat kritikan yang dilakukan oleh Yusuf Manobulu ini terhadap Ustadz Nababan ya. Dan saya pun tidak tahu dia ini belajar di mana, sekolah di mana ya. Membuat pernyataan yang sangat bodoh dalam mengkritisi Ustadz Nababan. Karena kebenaran Al-Quran itu tidak perlu diragukan lagi ya, dan itu bisa dibuktikan dan siap diuji dan dianalisa berdasarkan keilmuan apapun. Nah, seandainya kita sandingkan head to head antara Al-Quran dengan Bibel, yang menurut Yusuf Manobulu Bibel adalah yang benar, maka itu akan rontok sendiri ya, kalau kita perbandingkan. Nah, tentunya sumber atau petunjuk yang datang dari Tuhan itu haruslah satu dan tidak bisa campur tangan manusia ya. Nah, coba kita perhatikan, Al-Quran adalah sang pembicaranya satu, penerima wahyu adalah satu, yaitu Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara Bibel itu penulisnya sangat banyak ya. Ada perkataan Yesus, ada perkataan Paulus, si Markus, Matius.
dan Lukas dan banyak yang lain lagi ya. Jadi di dalam Bible tersebut banyak orang atau banyak manusia yang bercerita. Nah, kemudian kita bandingkan lagi Bible dari sekian banyak pembicaranya atau yang berbicara tersebut itu berdasarkan pengamatan dan penglihatan manusia-manusia tersebut terhadap Yesus itu sendiri. Artinya diceritakan kembali. Nah, kalau Al-Quran itu bukan diceritakan, tetapi didiktekan secara langsung. Nah, kira-kira kalau berdasarkan akal pikiran yang sehat, manakah yang lebih relevan antara yang didikte dengan yang diceritakan kembali? Sudah pasti asli atau benar yang didikte secara langsung ya. Kemudian kita uji juga dari asal firman itu. Kalau hanya satu orang, satu oknum yang berbicara, maka itu kemungkinan besar tidak ada penyimpangan atau kesalahan ya. Tetapi kalau sudah orang banyak yang bercerita atau menyampaikan, maka itulah akan terjadi banyaknya distorsi, kesalahpahaman antara yang dilihat dengan yang diceritakan. Belum lagi bagi orang yang membaca dan menerimanya ya, itu akan terjadi banyak kesalahan. Nah, bagaimana mungkin yang namanya firman seperti itu ya, karena diceritakan oleh manusia, bukan didiktekan langsung oleh sumber, yaitu Allah SWT. Jadi dari segi kedua kitab sudah sangat nyata pernyataan Yusuf itu ngawur ya, dan sangat menyesatkan. Nah, dia selalu berpegang teguh kepada tekstual atau hanya terfokus kepada literat. Sementara yang di pedoman itu saja sudah sangat diragukan kalau kita kaji dan analisa dan kita uji benar-benar, maka di situ akan terdapat kerancuan yang sangat banyak ya, yang akan bertabrakan satu sama lainnya, dan itu bisa kita buktikan dan lihat sendiri di dalam Bible itu sendiri. Oke, sekarang kita dengarkan beberapa pendapat kaum kadal ini dalam menanggapi apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Nababan. Kita ke Cari B. Ayat-ayat porno yang ada di kitabnya sendiri. Jadi, bagaimana untuk menutupi kitabnya mereka sendiri dari ayat-ayat itu yang misalkan diketahui oleh umatnya? Ini yang akan memalukan. Jadi bagaimana untuk menutupi? Dicarilah kitab dari Alkitab, ayat-ayat yang porno tadi, sehingga nanti kelihatan kitabnya dia. Kalau dikatakan kitabnya dia kan banyak yang enggak mengerti lah istilahnya, karena dari bahasa-bahasa Arab itu yang mereka juga banyak enggak mengerti. Bisanya dia ikro aja. Jadi kalau mencari kesalahan atau ayat-ayat porno yang ada di Alkitab itu dan dia tunjukkan kepada umatnya, akan memberikan kesan bahwa kitabnya yang benar yang mana, berarti kitab kita, karena kitab lain seperti itu. Hukumnya hanya seperti itu aja, Pak. Dia mengutarakan. Hanya untuk menutupi aja kesalahan-kesalahan atau keburukan dari isi kitab-kitabnya dia sendiri yang sebenarnya. Saya rasa begitu. Dan kedua, ustadz-ustadz mereka itu memang sengaja mencari, menceramahkan atau mengkhotbahkan hal-hal yang menjelekkan kitab-kitab lain. Memang yang dicari itu karena apa? Karena umat-umatnya sendiri memang dia demen sekali kalau mendengarkan hal-hal yang menjelekkan kitab lain untuk membenarkan kitabnya sendiri, gitu loh. Iya itu Pak, Baik, itu Pak saya Tulus. rasa seperti itulah hukumnya mereka itu antara benar dan salah itu. Jadi intinya itu mereka hanya untuk menutupi kejelekan dan kebobrokan isi dari kitabnya sendiri yang banyak sekali yang memuatkan hal-hal porno, sehingga kalau saya buka di sini juga terlalu panjang ya Pak ya. Soalnya
saya sendiri banyak mempelajari kitab-kitab mereka itu dari hadis, dari Quran. Banyak sekali yang porno, lebih porno daripada kitab kita sebenarnya Alkitab. Tapi mereka tutupi, gitu Pak. Ya, saya rasa cukup itu aja Pak Baik, untuk mengerti. baik Bapak Virus, Terima terima kasih. Baik, saudaraku semuanya, kita barusan dengar pendapat dari salah seorang krunya Yusuf Manubulu ya, yang bernama Virus. Nah, sesuai namanya ya pantas saja, karena virus itu sifatnya menyerang tanpa akal ya. Dan terbukti dari apa yang diucapkannya barusan, kita menilai bahwa dia hanya berdasarkan asumsi atau angan-angan sendiri dalam memandang atau memahami apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Nababan ya. Karena dia malah membalikkan bahwa mengatakan umat muslim mencari kesalahan-kesalahan di dalam Bible hanya untuk menutupi ayat-ayat di dalam ajaran Islam yang juga porno katanya. Nah, ini saya rasa memang pernyataan yang sangat bodoh sekali ya, karena silahkan dibuktikan kalau memang ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang vulgar seperti halnya di dalam Bible. Saya pun siap untuk masuk Kristen ya, yang secara gamblang menuliskan seperti buah dada, zakar dan segala macamnya tidak akan pernah ditemukan. Tetapi kalau seandainya dia pernah membaca di dalam suatu hadis tentang masalah hubungan suami istri, dan itu perlu dipertanyakan dan perlu diuji kembali hadis yang menceritakan itu, dan juga kedudukan hadis tersebut, apakah hadis sahih atau doif. Nah, ini tidak jelas ya dari mana dasar dia berbicara. Nah, kemudian kalau dia berbicara berdasarkan keimanan dan keyakinan dia, kita maklumi. Karena apa? Karena keyakinan seseorang tersebut itu kita tidak bisa mengganggu gugat ya. Cuma keyakinan umat muslim dan keimanan umat muslim itu bisa diuji dan sangat teruji, bukan hanya sekedar diaminkan saja. Oke, kita lanjut. Oke, kita kembali ke Cari B. Kan udah penistaan kata orang itu. Kenapa orang itu berdulu selalu menang sendiri? Sadarlah wahai umat-umat muslim, kalau memahami Alkitab itu pakai akal sehat dan juga harus dibimbing dengan Roh Kudus, bertahu artinya, itu bukan kitab biasa, itu kitab luar biasa, beda dengan kitab-kitab lain. Memang Nababan ini kurasa udah gila ini, enggak ada otaknya ini. Masa kok dibilangnya pula kitab porno? Coba bahas dulu Alkitab apa Al-Quran mereka itu. Di situ yang banyak mengatakan tentang porno. Saya sering baca itu bahasa Indonesianya. Saya ngerti. Memang orang ini ibarat maling teriak maling. Sebenarnya dikaji semua isi Al-Quran itu, semua pertentangan semua itu, nggak ada yang benar itu. Itu aja dari saya, Pak Yusuf. Surat Ali Imran banyak cerita tentang Nabi Isa. Masuk lagi ke surat An-Nisa, Al-Quran malah memberikan pembelaan kepada Nabi Isa. Di saat orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sudah mati terbunuh dan tersalib, justru Al-Quran memberikan pembelaan. Kata Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu kata Quran tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Begitulah kalau orang Batak pidato. Waktunya sudah habis. Boleh minta diskon enggak ini kira-kira ini? Kalau teman saya sudah membatasi Anda, maka Jadi, saya tambah sedikit lagi Pak, supaya tidak ngambang nanti. Ketika saya coba melanjutkan, lalu saya terbayang
Karena saya kritis waktu itu. Saya tidak subjektif, saya harus objektif waktu itu kan. Apa iya sih tuduhan Al-Quran, Alkitabnya orang Kristen itu adalah buatan manusia? Begitu saya Pak penasaran, 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis ini saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimakan syair-syair di dalam Alkitab yang bahagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Oke. Ini susah ini kalau Jadi memotong terakhir, penceramah. karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas. Ikhlas saya meninggalkan agama Kristen, panjang sebenarnya, tapi karena Oke, teman-teman, itu tadi cuplikan dari video dari Ustadz Nababan. Gimana? Alkitab, kata Ustadz Nababan, Alkitab ada ayat-ayat porno, Pak. Iya, saya pernah apa namanya? Pernah lihat videonya sih. Tapi jujur saya ketawa aja lah lihat itu. Apa ya? Lucu aja gitu loh. Tidak usah yang ke situ ya. Sekarang saya kalau nonton TV itu aja sensor-sensornya itu coba diperhatikan. Masa apa sapi yang susunya diperah itu ada di sensor. Yang porno yang mana coba? Ini yang kotor, ini otaknya orangnya yang mau nyensor. bukan. Ini Alkitab dibilang porno, pornonya yang mana? Itu kan sudah bahasa apa ya? Bahasa ditulis oleh bahasa orang-orang yang lugu kan Alkitab ini seperti itu. Jadi dia mau berkata apa ya itu sudah dituliskan gitu kalau kata saya. Jadi semua itu tergantung apa mereka ini kadang-kadang saya lihat justru yang kotor ini otak mereka. Kayak tadi malam ada kan kalau ingat mereka diskusi apa terus sudah dengan cengengesan dia bilang apa yang member-member kalau tidak salah gini masalah kekuatan apa gitu loh. Saya ini sudah kuat, buktinya saya punya anak, kan lucu. Di sini Pak Bumbo menjelaskan sesuatu yang apa namanya cukup bermanfaat lah buat kita memberikan didikan. Malah ditanggapinya dengan cengengesan seperti itu. Saya kira kadang-kadang saya ini merasakan apa ya saudara-saudara kita ini otaknya itu loh, otaknya kotor sekali. Jadi gini, dia kalau ditanya kenapa begitu, mereka selalu alasannya mau melindungi iman mereka dari serangan dari luar. Begitu, tapi mereka itu menyerang, bukan melindungi. Jadi sebetulnya Ustadz Nababan ini otaknya yang nge-seks, otaknya yang pikiran apa? Pikiran porno, tetapi dia ini tersesat dan menyatakan ayat Alkitab itu ayat ini ya. Oke, kita ke jadi apa? Pak, sabar Pak. Saya tambah satu lagi Pak. Jadi begini, sebelum kami menerima saudara-saudara kita dari Muslim, malam ini kita supaya bisa berdiskusi dengan santun. Jadi pasal menambah ayat ini untuk Pak Nababan biar teman-teman dari Nasrani, dari Kristen maupun dari saudara kita dari bukan di luar dari Kristen ya, yang di luar dari Kristen bisa mendengar ini firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 38. Ini memang ayat ini untuk orang Pak Nababan yang sudah mengaku baca Alkitab tapi nggak masuk ke dalam otaknya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Jadi jelas dia tidak ada aliran air hidup. Yang ada itu air kotor, air comberan. Nah, itu sudah. Karena mulut itu kan kotor, hati kotor. Nah, itu tidak ada aliran air hidup. Jadi gitu Pak Yusuf, nanti kita lanjut lagi, saya lanjut lagi Pak. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan dua orang lagi yang memberikan komentarnya ya terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Nababan. Yang tadi yang pertama kita anggap saja itu tidak ada ya, karena dari apa yang disebutkannya yang mengatakan bahwa Ustadz Nababan gila, maka orang yang mengatakan tersebut berarti orang yang tidak punya ilmu apa-apa ya. Kemudian khusus untuk yang barusan Pak Bom yang memberikan ayat Alkitab untuk khusus kepada Ustadz Nababan, maka saya pun akan berikan satu ayat untuk dia, yaitu surah ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-73 ya, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, satu ayat itu aja khusus untuk Pak Bom ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi jelas teman-teman, pernyataan dari Ustadz Nababan seperti itu, bahwa di surga nanti pekerjaan kaum lelaki di dalam salah satu ceramah yang dia berikan, yang dia upload di YouTube, bahwa pekerjaan para lelaki itu katanya memecah perawan ya. Jadi urusan pikirannya Nababan ini memang urusan seks, tetapi yang disayangkan dia malah balik memutarkan itu Alkitab memuat ayat-ayat porno ya. Baik, kita ke Pak Jainal Hakim. Silakan Pak Jainal. Ya, kan begini Pak, di dalam ceramahnya Ustadz Bambang itu kan dia menyampaikan dari jawaban dari si Patur ini Pak, dari Patur Kristen. Jadi bukan dari jawaban atau dari otak pemikiran dari Ustadz itu Pak. Dari ya, mana jawabannya? Dari si Patur, dari jawaban yang didebatkan dari si pastor itu Pak. Pastor siapa yang berdebat dengan si Nababan ya? Siapa itu yang berdebat dengan si, ada yang pokoknya dia ada yang ditanyakan oleh Ustadz Bambang. Jadi dia bertanya sama seorang pastor Pak. Jadi pastor itu menjawab seperti itu Pak. Jadi bukan dari pemikiran Ustadz Bambang dari itu Pak. Jadi begitu Pak. Ya. Bukan pastor, itu Lugat Tambunan kayaknya itu. Jadi intinya si Nababan mengangkat ayat yang ada di dalam ini. Anda sudah dengar videonya belum Pak Jainal? Sudah Pak, tapi belum habis. Belum selesai saya nontonnya Pak. Ya, jangan berasumsi, harusnya Anda dengar dulu videonya supaya di dalam diskusi itu bisa jelas ya. Dia mengatakan di situ, makanya saya tinggalkan Kristen. Itu menurut Bapak itu menista enggak itu? Agama itu kan pilihan orang Pak, masing-masing. Bukan. Saya tidak tanya agama, saya tanya itu menurut Anda pernyataan kata-kata dari si Nababan itu menista enggak? Tidak, karena itu jawaban dari seorang pastor. Dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan orang pastor tadi Pak. Loh, kok bisa tidak ini? Anda sudah dengar belum videonya? Ini saya sambil dengar videonya Pak. Iya, mana? Coba bunyiin supaya kita bisa dengar. Nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini.
Kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Ya begitu Pak. Karena kita beriman kepada itu. Ya itu video yang lain, Mas Jainal. Yang kita bahas itu video yang dia mengatakan Alkitab itu memuat ayat-ayat porno. Makanya saya tinggalkan Kristen. Itu. Jadi kalau memberikan keterangan itu harus yang valid. Oke, ini si Hakim udah keluar ini. Ya, selamat malam Pak. Ini The Warrior ini akidah Islam ya. Silakan Pak, akidah Islam silakan. Anda mau sampaikan apa? Apakah benar Alkitab itu adalah pedoman manusia bagi umat Kristen? Ya, lebih dari benar. Lebih dari benar, baik. Ya. Kalau memang berarti tanpa batas usia lah berarti ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Kalau ada seandainya ada ayat-ayat yang di Alkitab yang dibahas tadi, masalah buah dada, masalah ini, apakah bisa ayat-ayat itu dibacakan oleh anak-anak, Pak? Oh, sangat bisa. Kenapa nggak bisa? Memang manusia nggak ada buah dada, Pak? Gini loh, Pak. Kalau ada ayat-ayat tentang vulgar, masalah-masalah vulgar itu, kalau kita kasihkan ke anak-anak, apakah otaknya nggak lari ke mesum gitu, Pak? Oh enggak, Pak. Orang Kristen itu punya pikiran itu dikuduskan oleh kebenaran itu sendiri. Jadi tadi saya sudah jelaskan di awal, kehidupan manusia ini bisa memilih mau hidup secara roh apa secara daging. Kalau manusia mau hidup secara daging, nah pikirannya porno, cabul. Tapi kalau orang Kristen itu penekanan hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah kehidupan roh. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu tidak kawin, Pak, akidah Islam, ya. Itulah yang menunjukkan kerajaan surga itu berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia ini membangun kehidupan daging, melahirkan anak-anak daging terus, tapi kalau kehidupan roh itu melahirkan anak-anak roh. Jadi tidak ada yang berpikiran ini. Sudah ditekankan oleh Tuhan Yesus, jangankan berzina, memandang perempuan saja mengingini itu sudah berzina. Itu Pak Akidah. Jelas ya? Oke, baik. Apakah setiap pendeta itu menyampaikan ayat-ayat itu kepada anak-anak, Pak? Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Karena orang Kristen itu kehidupannya kehidupan roh, bukan kehidupan daging. Itu sebabnya penekanannya bagi orang Kristen hanya diperbolehkan punya satu istri atau satu suami, sepasang. Itulah Tuhan yang benar. Makanya coba Bapak lihat, waktu diciptakan Adam, di situ Hawa perempuannya ada berapa di situ disediakan? Satu. Ah, itu satu. Makanya tidak boleh dirubah konsepnya Tuhan. Itu yang merubah itu hawa nafsu kedagingan yang dikuasai oleh setan, sehingga manusia itu kepengen kawin lebih dari satu. Makanya Tuhan Yesus menegaskan bahwa manusia, orang-orang yang mengikut dia hanya boleh punya satu pasangan, tidak boleh lebih dari satu. Dan Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Kalau dia membolehkan hanya punya istri satu, dia sendiri tidak punya istri. Itu baru teladan yang benar. Jangan dia punya istri lebih dari satu, dia mengajarkan cuma boleh punya istri satu. Nah, itu pemimpin yang tidak benar itu, pemimpin yang memberatkan ini pengikutnya. Itu Pak akidah Islam. Jelas ya? Pak Akidah, saya mau tanya Pak, boleh Pak? Selamat malam Bapak. Tadi Bapak, saya lihat chat Bapak di bawah ngetek nama saya mau tanya boleh Pak? Halo Pak Akidah. Saya mau bertanya mengenai Quran 56 ayat 1 sampai dengan 25 Pak. Saya bacakan ya.
Nanti Pak Akidah bisa cari sendiri ya Pak ya. Di Quran 56 ayat 1 sampai dengan 25 saya bacakan ya. Allah membagi para penghuni surga ke dalam 3 golongan. Mereka semua akan diberikan dipan yang dilengkapi dengan bantal guling dan sebagainya gitu ya. Coba Pak bacakan Pak. Mereka semua akan bersandar rebahan di atas dipan-dipan tersebut dikelilingi dengan anak-anak muda dalam kurung laki-laki yang melayani mereka sambil membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman khamir. Enggak, ini saya membahas kenapa sih setiap saya masuk ke room ini selalu keluar dari konteks yang kita bahas. Saya mau tanya sama Bapak, di Quran 56 ayat 1 sampai dengan 25, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu berterbangan. Nah, di ayat yang ke-7, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Yang ke-9, golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Yang ke-10, dan orang-orang yang paling dahulu atau beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ya, yang ke-11, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang ke-12, berada dalam surga kenikmatan. Yang ke-13, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, 14, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki atau piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Menurut Bapak bagaimana mengenai dipan-dipan? Nah, yang kita bahas ini, yang saya bertanya itu masalah tentang ayat-ayat yang ditujukan kepada anak-anak. Tadi sudah di ini Pak, sudah jadi begini, saya bertanya anak-anak yang sering sekolah minggu, mereka pendeta tidak pernah menyampaikan ayat-ayat itu. Tadi sudah dibahas oleh Pak Yusuf Malubulu, sudah dijawab oleh Pak Yusuf. Mari saya jawab ya. Silakan Pak Bobo. Nanti Pak Bobo tambahkan. Dengarkan dulu. Ya, Pak. Saya sudah bertanya kepada anak-anak sekolah minggu di gereja manapun di sekitar rumah saya. Mereka pendeta pun tidak pernah menyampaikan ayat-ayat itu, yang di Yeskiel, yang di Kidung Agung. Ya, Pak Kida jangan bertakia ya. Di gereja mana yang Anda tanyakan? Kita tidak bertakia loh Pak. Gereja mana yang Anda tanyakan? Gereja ya, mana? Coba Anda sebutkan dulu. Saya sudah tanya kepada Minggu. Bukan, Anda jangan membangun narasi yang tidak benar. Kita membangun narasi loh Pak. Anda harus sebutkan dulu gereja mana yang Anda masuk, yang Anda tanyakan. Saya pengen tahu dulu. Kalau Anda tidak bisa sebutkan, Anda diam dulu. Saya bicara dulu ya. Oke, kalau Anda tidak bisa sebutkan, berarti Anda itu bertakia. Bertakia di mana? Pak, itu juga masuk ke penistaan loh. Anda menuduh gereja sementara Anda tidak bisa membuktikan. Coba gereja mana yang Anda masuk? Saya pengen tahu. Saya sudah banyak macam-macam nama gereja yang saya tanya di hari sekolah. Nggak usah bilang banyak, sebutkan satu aja gereja mana. Gereja mana yang Anda masuk? Coba. Anda jangan berbohong di sini. Ini ribuan orang yang nonton loh. Gereja mana yang Anda masuk? Lagi googling dia Pak, cari nama gereja. Jangan suka kebiasaan suka bertakia. Ya, berbicara itu punya dalil, punya dasar. Punya ini, jadi akurat gitu loh. Kalau cuma berkata begitu, nggak perlu akidah Islam. Orang lain pun bisa mengarang bebas.
Tapi bisa nggak mempertanggungjawabkan perkataan bebasnya tadi itu? Nah, mengenai Aubrey tadi, dia bilang tidak sesuai dengan konteks. Seharusnya akidah Islam itu memahami bahwa Ustadz Nababan itu sudah mengutip Alkitab, ya, untuk membenarkan ajarannya. Maka kami sebagai umat Kristen, termasuk Aubrey tadi, berhak membela diri, mempertanyakan kitab Anda sendiri, begitu loh. Ya, jadi Anda jangan bilang itu di luar konteks, tidak. Kami cuma mempertahankan ya apa yang ini tidak Pak seperti Akidah. gitu loh. Akidah, gimana Pak Akidah? Di Sunan Ibnu Majah 4328 ini surganya Pak Akidah, Pak. Saya bacakan ya Pak Akidah. Hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla yang menikahkan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisan penduduk neraka. Ada noise, mohon maaf yang lainnya di mute. Istrinya penghuni neraka yang masuk surga dan tidak salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Nah ini kan surganya Pak Akidah Islam menurut literatur hadis ya Pak ya. Hadis Sunan Ibnu Majah 4328, nanti Bapak bisa searching, lalu Bapak bisa baca sendiri gitu Pak. Lalu di Quran juga di situ dijelaskan bahwa ada dipan-dipan. Menurut Pak Akidah dipan-dipan ini apa Pak? Yang berhadapan ini bagaimana Pak? Menurut Bapak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan gitu Pak. Itu di ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Gitu Pak Akidah. Saya tunggu ya Pak ya. Ya silakan Pak Akidah dijawab itu Pak. Pak Yusuf, mungkin dia nggak ngerti sekolah minggu tuh Pak Yusuf. Mungkin yang dia tanya itu kepada yang belum sampai ayatnya. Orang sekolah minggu itu belajar dari ayat pertama, itu beruntun terus. Tetap dibacakan semua, baru namanya khatam, gitu loh. Baik. Sebentar Pak Kasih, saya tunggu Pak Akidah sampai pertanyaan saya. Silakan Pak Akidah. Sudah hilang dia. Tidak, silakan. Mau dijawab atau tidak? Atau bisa dijawab atau bilang saja tidak bisa menjawab. Silakan. Hanya bertanya, tidak mau jawab. Bukan begitu. Bukan tidak mau jawab. Ya. Saya malas menjawab pertanyaan orang Kristen ini. Karena apa yang saya tanyakan itu kadang digiring ke hal yang lain. Tadi sudah dijawab oleh Pak Yusuf dulu pertanyaan Bapak. Kita membahas tentang ini, saya kemarin datang membahas ayat-ayat yang ditujukan, ayat-ayat kita kasihkan ke anak-anak ke sekolah minggu. Itu yang kita bahas, saya bahas masuk ke sini. Kalau Anda bilang itu di luar konteks, Anda menyinggung sekolah minggu juga di luar konteks. Kita membahas ya Ustadz Nababan yang menggunakan kitab kami, ya itu. Nah sekarang saya tanya, kami berhak, kalau mendengar dulu, kami berhak membela, ya membela juga mengutip ayat Anda, gitu loh. Dibandingkan, silakan Anda jawab. Gini. Silakan Pak. Anda bisa jawab atau tidak, gitu aja, tidak Islam. Diam dulu. Kalau kalian menafsirkan Al-Quran, seotak kalian aja. Kami tidak menafsirkan, suruh Anda baca dan Anda tafsirkan. Kami baca sesuai dengan teks. Anda ini paham nggak? Sebentar Pak Kasih. Ketika Anda menggunakan Alkitab, menafsirkan, kami luruskan gitu loh. Begitu juga kami mengajak kepada Anda dengan ayat ini, kami tidak menafsirkan, silakan Anda luruskan, kan begitu. Selesai. Baik. Kenapa Anda takut? Baik, terima kasih Pak Kasih. Saya bertanya soal Pak Akidah ya, yang tadi ya. Menurut Pak Akidah ini, dipan-dipan ini apa Pak? Di ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, berikut tadi hadisnya juga saya sudah bacakan. Anggap saja saya tidak tahu apa-apa mengenai Islam. Bapak tinggal menjelaskan kepada kami supaya menjadi edukasi, begitu Pak. Silakan Pak Akidah. Ya, Pak Akidah bisa menjawab atau tidak bisa menjawab? Pak
Akidah. Dia menganggap Ya, itu di luar konteks katanya. Padahal dia lagi gini. bahas anak sekolah minggu di luar konteks juga. Iya, maksudnya ini kan ayat ini kan kan Alkitab itu kan pedoman hidup manusia kan, segala sebatas apa itu namanya segala umur dari anak-anak sampai udah tua. Ya, saya jawab ya. Saya jawab buat kamu ya. Gini. Contoh aja satu ayat yang saya kasih. Di Hakim-Hakim pasal 19 ayat 24. Kamu jangan melenceng, bertanya dulu. Kamu ini mau bertanya, tidak mau ditanya. Anda nih pengecut. Keluar dari konteks. Sekarang Anda sudah nih pengecut. Keluar dari konteksnya. Pertanyaan Anda sudah dijawab semua. Sekarang Aubrey tanya kamu, silakan kau jawab. Keluar konteksnya dari mana? Oke Keluar Pak, konteksnya dari mana? Iya, kamu kenapa pindah ke imamat? Siapa ke imamat? Begini Pak Akidah, begini. Tadi kan kamu mengatakan menanya kepada sekolah-sekolah minggu. Pak Yusuf menanyakan gereja mana yang sekolah minggu gereja mana yang kamu tanyakan. Tinggal jawab itu aja kamu nggak bisa jawab. Kamu bilang di sekitar rumah saya banyak gereja. Memang kamu tinggal di mana Pak? Kita membangun gereja juga sulit Pak. Nggak ada di sekitar rumah ada gereja Pak. Ya, jawab makanya aja itu gereja mana. Makanya begini Pak Akidah, jangan bertakia ya kalau bicara itu punya data yang jelas. Karena kita kalau berdiskusi itu mengedukasi orang lain ya. Jangan biarkan orang lain jadi tersesat hanya karena kita mengarang-arang berbicara yang tidak benar. Semua pertanyaan Anda sudah saya jawab dengan jelas gitu. Tapi pertanyaan saya satu saja Anda tidak bisa jawab karena memang keterangan Anda memang tidak benar. Kalau benar Anda jawab gereja mana. Itu kan berarti kan Anda berbohong. Itu. Oke, kalau Anda tidak bisa jawab kita keluarkan aja deh. Keluarkan aja Pak Yusuf. Ya capek berdiskusi dengan orang bertakia. Nggak ada levelnya itu. Dia nggak ada ilmunya. Oke, silakan teman-teman Islam yang lain kalau mau masuk silakan. Tapi kami sarankan yang punya ilmu ya, jangan seperti akidah tadi. Dia bukan berdiskusi dia. Sambil menunggu saya sedikit Pak Yusuf ya. Ya silakan. Jadi saya pernah diskusi ya sama teman-teman kita yang di luar kekristenan ya. Bahkan mereka menuduh bahwa orang Kristen ini menjalankan hidupnya tidak sesuai dengan fitrah. Nah, tidak sesuai dengan fitrah. Fitrah dalam arti maksud mereka begini, tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya begini, kita sudah menikah, kemudian tidak punya anak. Nah, dalam kekristenan itu kan tidak boleh kawin lagi. Nah, tidak sesuai dengan fitrah katanya. Nah, mereka bilang itu sesuai dengan fitrah karena memenuhi syahwat mereka begitu loh. Jadi ini yang aneh. Jadi bercerai juga demikian merupakan solusi yang terbaik sesuai dengan fitrah manusia. Padahal fitrah manusia apa sih fitrah manusia? Kan dalam ajaran tertentu juga dikatakan bahwa tidaklah kami menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepadanya. Nah, itu kan beribadah, ya kan? Hanya beribadah, kita kembalikan kepada Tuhan, kan begitu. Jadi memang sangat berbeda ya. Saya tidak mengatakan mereka salah, tapi memang sangat berbeda kalau dibanding dengan ajaran kita ya. Bahwa kita kembali ke fitrah, betul. Justru kita lebih ajaran yang ke fitrah. Ya, kembali ke fitrah, artinya kita kembalikan kepada Tuhan. Apapun yang kita terima dari Tuhan, itulah yang kita syukuri. Itulah yang terbaik. Makanya kita sebagai umat Kristen itu penuh sukacita, penuh dengan ucap rasa syukur. Apapun yang kita dapat dari Tuhan itulah yang terbaik. Dan begitu. Nah, kalau mereka kan beda ya, bahwa boleh kawin cerai, ya kan? Karena tidak dapat keturunan, misalnya karena istrinya sakit. Apakah itu solusi, ya kan?
Apakah itu tidak menyakiti istrinya? Apakah itu yang namanya kasih? Ya. Nah, kalau boleh, Pak Yusuf, kita bisa bukakan ayat Pak Yusuf supaya mereka paham dengan ajaran kita itu. Ya. Sebentar Pak Ya. Kasih. Ini saya perlu tampilkan dulu ini si akidah. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara keseluruhan ya atas tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu beserta kru terhadap apa yang pernah diutarakan oleh Ustadz kita Samsul Arifin Nababan perihal Nabi Isa yang tidak disalib, kemudian perihal ayat-ayat yang bertulisan vulgar ya, dan sangat vulgar di dalam Bible. Nah, itu apa yang disampaikan Ustadz, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi, dan kita pun bisa membuktikan karena memang itu adanya ya, berarti itu adalah fakta. Kemudian dari sekian banyak tanggapan yang sudah kita dengarkan tadi ya, dan sangat beragam sekali tanggapan-tanggapan mereka. Dan satu hal di sini yang sangat mendasar yang sebenarnya mereka lupakan adalah hal dalam memahami sesuatu ya, tentang apa saja ya, baik dalam memahami seseorang, memahami pembicaraan orang, dalam memahami tulisan dan tekstual. Nah, di sini yang mereka lupakan adalah karena mereka terlampau fokus dan terjebak di dalam tekstual atau letterlet ya. Contohnya saja ketika mereka memahami tentang Tuhan itu sendiri. Nah, mereka cara pola pikirnya mereka tidak bisa percaya dan yakin kalau Tuhan itu tidak bisa diwujudkan atau dijelaskan, maka itu bukanlah Tuhan. Nah, itulah cara pemahaman mereka ya. Sementara kita umat Muslim mempercayai Tuhan itu ada, walaupun itu disebut suatu zat, maka yang zat itu tidak bisa diwujudkan dan tidak bisa didefinisikan seperti apa bentuknya, namun bukan berarti tidak ada. Nah, itulah contoh kekuasaan atau kemahakuasaan Allah SWT tersebut. Dan apabila Tuhan bisa dijelaskan dan diwujudkan, berarti itu bukanlah Tuhan, tetapi adalah tipu muslihat dari iblis. Nah, kemudian dari mana kita bisa membedakan seperti itu? Maka itu adalah dari akal pikiran, dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ya. Karena disitulah bermainnya kecerdasan tersebut yang bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian mana yang patut, mana yang tidak patut. Nah, kalau sudah tidak ada ukuran tersebut digunakan, maka itulah yang disebut membabi buta. Artinya sawah tersebut tidak ada mempunyai pematang, artinya datar semua. Dan alam semesta ini atau bumi ini pun dibuat menjadi datar semua ya. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, dan tidak ada lahan yang datar. Nah, di situlah kesalahan dalam berpikir, dan ini yang mereka lupakan ya, karena itu mereka tidak bisa membedakan mana yang tidak pantas dan mana yang pantas. Suatu contoh saja bagi kita seorang manusia ya, seandainya seorang bupati, suatu contoh, sedang berjalan di jalan sambil memakan es krim ya. Nah, ini pantas apa tidak? Disitulah nilai-nilai kemanusiaan itu akan menentukan suatu kebenaran tersebut yang sejatinya memang sudah diberikan oleh Allah SWT untuk mengukur segala sesuatunya dengan akal pikiran ya. Akal pikiran artinya bukan mengandalkan kecerdasan intelektual saja. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita terhadap saudara-saudara Kristen kita ini,
Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.